Fa in qila, kalau ada orang yang berkata, kaifa yajuzu izharu hadhil karamatiz zaidah fil ma'ani? Bagaimana mungkin muncul karamah dengan segala maknanya ala mu'jizatir rusul? Untuk apa lagi ada karamah sebagai tambahan? Mukjizat Nabi kan sudah cukup. Wa hal yajuzu tafdilu al-awliya'i alal anbiya'i alaihimus salam? Apakah boleh melebihkan wali daripada Nabi? Qila, jawabannya, hadhil karamatu lahiqatun bi mu'jizati nabiyina. Semua karamah-karamah ini terangkum, tercakup ke dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lianna kulla man laisa bisadiqin fil islami la tazhar alaihil karamah. Karena kalau ada orang yang tidak benar Islamnya, tak mungkin dia punya karamah. Itu jawabannya. Kalau ada hari ini orang yang punya karamah, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang punya karamah hari ini pasti bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada hari ini orang yang tidak bersyahadat, nampak seperti karamah pada dirinya, itu bukan karamah, tapi apa? Makruh. Makruh supermarket Pak Ustadz. Makruh. Tipu daya. Wa kullu nabiyyin zaharat karamatuhu ala wahidin min ummatihi fahiya ma'dudatun min jumlati mu'jizatihi. Setiap nabi, kalau ada muncul karamah pada salah satu dari umatnya, maka karamah itu masuk dalam mukjizatnya. Itu dia. Idh lam yakun dzalika rasulu shadiqan lam tazhar ala yadi man tabi'ihil karamah. Kalaulah rasul itu tidak benar, maka tak mungkin ada karamah pada pengikutnya. Jadi karamahnya Syekh Ahmad Al-Badawi, karamahnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua wali-wali itu mengaku bahwa dia adalah umat Muhammad. Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fa amma rutbatul awliya'i, adapun level aulia, wali, la tablughu dara. Ustaz, apa beda aulia dengan wali? Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Level wali, la tablughu rutbatal anbiya'i alaihimussalam. Level wali tidak mencapai level nabi. Lil ijma' al munaqadi ala dzalik. Berdasarkan ijma', konsensus ulama. Tak mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan al-wali al-wilayatu afdalu minan nubuwah, batil. Kewalian lebih utama daripada kenabian, batil. Melanggar ijma'. Hadza Abu Yazid Al-Bistami su'ila an hadhil mas'alah. Sultanul Arifin, sultannya para wali. Imam Abu Yazid Al-Bistami. Nama aslinya Imam Taifur bin Isa. Apa kata dia? Mithlu ma hasala lil anbiya alaihimussalam kama thali ziqqin. Yang terjadi pada diri nabi-nabi itu sama seperti kantong bejana tempat madu. Zik itu tempat madu, fihi asal, mangkok di dalamnya ada madu. Tarasyahu fihi qintarah, qitrah, mangkok di dalamnya ada madu. Lalu kemudian ada satu tetes. Lalu fatil kal qitratu mithlu ma li jami'il awliya. Wa ma fi dharfi mithlu nabiyina Muhammad SAW. Ada satu mangkok isinya madu, kemudian diambil setetes. Setetes itulah seluruh wali-wali di dunia ini. Lalu yang mangkok itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih tinggi wali daripada Nabi, apa pula setetes lebih hebat daripada semangkok? Seluruh wali-wali dunia ini setetes. Lalu Nabi Muhammad SAW, itulah begitu perumpamaannya, kata Imam Abu Yazid Al-Bistami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ditutup stasiun ke-53 ini dengan karamah?
Karena biasanya orang ujuk-ujuk dari stasiun 1 langsung 53. Tobat maghrib, habis maghrib itu makan, zikir ke isya, habis isya tidur, subuh ngaku punya karomah. Kebanyakan orang asal udah tobat, ikut pengajian, langsung ngaku wali. Dari level 1 langsung ke 53. Maka Imam Al-Qusairi cantik, indah disusunnya, ditutupnya dengan karomah. Bahkan sekarang kalau adalah seminar internasional tentang tasawuf di Mesir. Jadi peserta ini rupanya tidak semuanya, peserta ini ramai, tidak semuanya alim. Alim artinya tidak semuanya baca kitab, ngerti. Banyak juga yang ikut-ikutan aja. Sampai sana pertanyaannya, Syekh ini apa karomahnya? Syekh ini apa karomahnya? Syekh ini apa karomahnya? Jadi bantah sama Syekh itu. Wali-wali itu justru malu kalau punya karomah. Jadi kita ini banyak sebetulnya mentalnya mental dukun. Mental dukun. Makanya yang lebih maju itu lebih banyak followernya dukun daripada ulama. Karena ini dilihat bukan prestasi keilmuan, bukan kehebatannya mengistimbat, bukan zuhudnya, bukan waraknya. Kalau gini, kalau dari awal dari akhir coba kita baca, yang dilihat itu apanya? Zuhud, warak, khauf, zuhud, warak, khauf. Tapi orang sekarang enggak. Sikit-sikit karomah, sikit-sikit karomah, sikit-sikit karomah. Karomah itu sikit. Aku lihat Syekh itu jalan di atas air nggak bisa, terbang di atas awan nggak bisa. Orang sakit tak sehat-sehat diobatinya. Apa sih karomah dia? Istiqomah dia menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Itulah induk daripada segala karomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan itu. Terbang di atas awan, jalan di atas air, iblis pun bisa melakukan itu. Datang orang menemui Imam Abu Yazid Al-Bistami, Tuan Guru, ya. Kenapa Tuan Guru bisa terbang di atas awan? Nah, kalau cuma terbang di atas awan, burung pun bisa. Simple aja dia jawab. Yang tak bisa itu apa? Istiqamah. Makanya kata mereka, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah penutup kaji kita. Insya Allah hasil dari kajian kita ini akan dalam 3 bentuk. Pertama, MP4 video. Kedua, MP3 suara, sound. Yang ketiga, insya Allah transkrip jadi buku. Kita edit nanti jadi buku insya Allah. 53 stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelanjutannya pasal. Memang sekarang ini lagi musimnya orang banyak nyari pasal. Nah, kalau dikasih pasal, nah kalian nyari pasal, nah inilah dia pasal. Sampai menyogok untuk meloloskan pasal. Nah, ini pasal. Bacalah pasal-pasal. Wabah itu dikirim Allah Ta'ala azaban liman yasha, menjadi azab bagi siapa yang dia kehendaki, wa rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Dulu ketika kita stop pandemi corona 15 Maret, pernahkah terlintas di pikiran kita akan silaturahim dengan A'agim, silaturahim dengan Ustadz terkenal di Jakarta, silaturahim dengan BBN, silaturahim dengan musyawarah, silaturahim dengan, malah lebih banyak pula intens pertemuan kita daripada saat normal. Selama ini tablik akbar di tanah lapang sana, di stadion ini ceramah, tak pernah kita membahas. Tapi begitu bisa kita selesai 53 stasiun. Jadi selalu banyak hikmah. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, di balik itu diciptakan Allah amat sangat banyak hikmah. Jangan pernah putus asa, berbuat, berkarya,
maka wakulik malu, berbuatlah apa yang bisa kau buat, wakulik malu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang di Fakultas Pertanian, mulailah bercocok tanam, jangan sampai negeri kita kekurangan pangan. Yang peternakan, mulailah beternak, buat kolam ikan, beternak sapi, mau Idul Adha tak lama lagi. Sesuai dengan yang Fakultas Sains Teknologi, mulailah memotong-motong video pengajian, edit, share sebagai dakwah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama, Pak Irmanto. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan kemarin mengenai contoh syair puisi. Contohnya Wajah-Wajah karya Khalil Gibran. Saya novel Khalil Gibran ini yang pernah saya baca, Al-Ajnihah Al-Mutakassirah, sayap-sayap patah. Jadi ungkapan-ungkapannya tentang cinta. Jadi selama tidak, Bapak tak ada ngasih contoh, Bapak hanya ngasih judul saja, Wajah-Wajah. Kalau maksud saya, kasihlah saya satu contoh, nih syairnya, nih bunyinya, baru situ nampak, oh ini bertentangan dengan akidah. Nah, ini. Nah, jadi kalau teks itu bertentangan dia dengan akidah, bertentangan dia dengan syariat Islam, menafikan Tuhan itu nggak ada, yang ada itu adalah waktu dan zaman, kalau berakhir waktu, itu baru. Kalau bertentangan dengan akidah. Tapi kalau dia bercerita tentang akhlak, tentang kebaikan, kita ambil. Mana dalilnya Pak Ustadz? Satu, ketika terjadi perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nama asli perang itu perang Ahzab, aliansi partai-partai. Karena Nabi dikeroyok oleh aliansi partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Mau mengeroyok Nabi. Datanglah Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ya, kami di Persia ada sebuah tradisi. Apa tradisinya? Kalau kami perang itu kami gali parit keliling, supaya musuh dari sana nggak masuk. Itu nggak ada wahyu. Tak ada Allah menyuruh, hai orang beriman, galilah parit, nggak ada. Dan itu datang dari Persia. Persia itu kafir, nyembah api. Apakah Nabi berkata, hai Salman, ini dari negeri kafir, haram kita ikut? Enggak. Nah, jadi produk kafir, apakah itu benda, apakah itu syair, selama tidak bertentangan dengan syariah, boleh dipakai. Begitu juga ketika Islam sampai ke Bizantium. Bizantium adalah kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Lalu kemudian kota itu ditaklukkan oleh Konstantin, dirubah dari Bizanti menjadi Konstantinopel. Orang dulu apa-apa itu mengenang nama, kasih nama. Begitu orangnya jatuh, ganti nama lain. Bizanti, buat nama kota Bizanti. Tumbang Bizanti, Konstantinopel. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih naik, dia tidak buat nama kota itu jadi Fatih City, Al-Madinah Al-Fatihiyah, enggak. Tapi dia pakai Istanbul. Yang dia bawa bukan dirinya, tapi agamanya, keyakinannya. Nah, di antara ciri khas bangunannya adalah menumpuk batu-batu melengkung. Coba nanti kalau pergi ke Istanbul, coba lihat batu-batu itu ditumpuk, bukan dicor seperti tempat kita. Batu itu ditumpuk, tapi susunannya begini, yang besar di atas, kecil bawah. Bisa batu itu tak jatuh. Arsitektur melengkung itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, habis itu di atasnya adalah pelepah korma. Tidak ada arsitektur batu melengkung. Itu dapatnya dari mana? Dari Bizantium. Makanya sekarang masjid-masjid kita coba tengok, dari batu melengkung ke atas. Nah, kubah. Bahkan sekarang kubah dijadikan sebagai rukun. Kalau masjid nggak pakai kubah, nggak sempurna Islamnya. Itu jawaban secara umum Pak Irmanto. Dua, Asep. Oh, ini dia yang memindahkan kursi Balkis tadi. Memindahkan kursi Balkis dari
Sabak ke Palestina, namanya Asif bin Balkhiyah. Langsung ada tanya, apakah termasuk zalim jika kita nonton video YouTube tapi kita skip iklannya, Pak Ustadz? Enggak. Saya kalau menonton ceramah atau video pendek dakwah apa ada iklan, saya lewatkan aja. Tidak zalim. Jangan takut Pak Asif. 3. Syafira, Ustadz bolehkah membaca Sayyidul Istighfar saat sujud dalam sholat? Sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ada satu sahabat di belakang lain bacaannya, Sami'allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan beda seperti yang aku baca? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kau yang baca itu tadi? Iya. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca, turun mereka bawa rahmat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz, boleh. Ihdas, membuat. Zikri, doa. Ghairil ma'sur, yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Fis shalah, dalam salat. Malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi Ibu Safira, ketika Ibu sujud, Ibu buat doa. Ibu buat doa ketika sujud terakhir salat tahajud. Tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba, Allahumma rzuqni sayarata Lamborghini. Boleh membuat doa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dalam sholat. Nah sekarang Ibu baca doa Sayyidul Istighfar, sedangkan yang dibuat sendiri aja boleh, apalagi doa yang dibuat buat Nabi. Apa isi Sayyidul Istighfar itu? Isi Sayyidul Istighfar itu doa Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, kau menciptakan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku ada perjanjian dengan engkau, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmat yang banyak, wa abu ulaka bi dzambi, tapi aku juga datang dengan dosaku yang begitu banyak, faghfir dzunubi, ampunkan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isinya adalah pujian dan doa. Ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu membaca ayat. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sujud itu paling rendah, sedangkan ayat kalam Allah tinggi. Tak boleh yang tinggi dijatuhkan ke tempat yang rendah.